Ini bila dengan kata-kata Atta bahwa lebih baik berpoligami daripada selingkuh, ini bisa terjadi. Nah, ini harus dipikirkan lagi. Sobat Bunda, biasakan menonton video sampai selesai supaya bisa memberikan komentar bijak. Jadilah komentator yang baik, cerdas, dan berwawasan. Hai Sobat Bunda, jumpa dengan Bunda Sekar Ayunda di channel YouTube Bunda yang senantiasa mengupas tentang berbagai persoalan dengan media kartu tarot. Buat kalian yang baru saja menemukan channel YouTube Bunda, bila kalian anggap ini adalah konten musyrik, silahkan skip untuk tidak menonton konten ini. Dan kali ini di Tarot Artis masih mengupas mengenai kedekatan Atta Halilintar dan Aurel. Seperti kalian ketahui bahwa beberapa hari ini di salah satu stasiun TV swasta diberitakan bahwa Atta dan Aurel ini gagal menikah di akhir tahun. Dan bila kalian melihat video Bunda yang lalu, di sana Bunda katakan akan banyak sekali persoalan yang muncul, dan saat ini benar masalahnya sudah muncul. Dan walaupun bila dikatakan ini bukan masalah dari Atta karena berkaitan dengan masa lalu orang tuanya, tetapi tetap ini adalah persoalan dari keluarga mereka. Dan di video yang lalu Bunda mengatakan bahwa banyak persoalan dan banyak juga hal-hal yang membuat pernikahan mereka bakal tertunda ya. Nah, kali ini Bunda akan mengupas apakah dengan penundaan pernikahan mereka, jika benar itu menurut sumber dari salah satu TV swasta, haruskah pernikahan Atta Aurel ini dilanjutkan? Sekarang Bunda akan melihat apakah dengan peristiwa yang sedang terjadi ini sebaiknya mereka ini harus dilanjutkan atau tidak ya. Nah, memang semua berpandangan bahwa jodoh, rezeki ada di tangan Tuhan. Tetapi sekali lagi, apapun yang terjadi pada diri kita, jika kita ingin merubah nasib, tentunya diri kita sendiri yang merubah ya. Jika hal buruk nantinya akan terjadi, tentunya itu bukan karena Tuhan, tapi karena kesalahan kita ceroboh dalam menyikapi suatu persoalan. Bila ini terjadi pada diri kalian dengan banyak persoalan yang terjadi, maka sebaiknya apakah kalian itu harus melanjutkan pernikahan atau tidak. Sama dengan Aurel dan Atta. Saat ini seperti tadi ya, Bunda melihat bagaimana persoalan yang pertama yang sedang dialami oleh kedua orang tuanya. Itu salah satu nilai atau hal yang harus dipikirkan. Memang yang menjalani persoalan itu adalah kedua orang tuanya, tapi latar belakang mereka, yaitu sekarang sudah terkuak bahwa latar belakang antara Atta dan Aurel ini sama. Jadi Atta latar belakangnya adalah ayahnya berpoligami ya, sedangkan dari Aurel ibunya yang menikah lagi. Jadi latar belakang mereka ada kesamaan ya, negatif dan negatif seperti itu. Artinya bila mereka nanti menikah ini antara Aurel dan Atta dengan latar belakang yang sama, ke depan itu akan terjadi juga dari Atta dan Aurel bahwa mereka tuh nantinya juga akan mengalami konflik begitu ya. Sekarang Bunda akan melihat bila pernikahan mereka dilanjutkan dengan kondisi latar belakang yang sama tadi, negatif dan negatif, artinya orang tua atas berpoligami, orang tua Aurel ibunya menikah lagi, ini pengaruhnya apa ya? Dengan dua kartu Bunda akan pakai. Nah, ini akan ada kebimbangan ke depan ya. Jadi antara Atta dan Aurel ini seperti ini, kaki di laut dan separuh di laut, separuh di tanah. Ini akan ada dilema atau akan ada hal yang buruk yang terjadi. Artinya tanpa kepastian yang jelas. Ke depan pun juga akan ada konflik buat mereka.
bila ini tetap dilanjutkan. Kemudian yang kedua, ini ada perwira tongkat api, akan ada amarah, ada emosi ke depan yang terjadi buat mereka. Nah, emosi itu memang selalu ada, tetapi rumah tangga mereka itu akan senantiasa dibumbui dengan amarah, terus tidak ada kerukunan bila ini dilanjutkan ya, karena berdasarkan yang pertama. Nah, yang kedua saat ini untuk Krisdayanti juga belum merasa dianggap atau tidak pernah didatangi, atau mereka berdua itu ora pernah ngajeni ibu teko gitu, ibarat orang Jawa bilang ya, nggak pernah datang ke tempat ibunya. Dan mereka punya prinsip antara Atta dan Aurel ini punya prinsip sendiri-sendiri. Jika kalian menonton di salah satu acara di sosial media, menurut sudut pandang mereka, anak perempuan itu minta restunya kepada bapak. Memang dalam pernikahan memang restu itu kepada bapak. Wali memang harus bapak. Tetapi buat kita, untuk anak, seorang ibu itu harus dihargai, apalagi ibu yang melahirkan. Jangan punya prinsip atau berpandangan bahwa tidak penting untuk datang ke menemui Krisdayanti. Dalam hal ini yang terjadi harus ada kesabaran atau memberikan maaf buat ibundanya, walaupun ibundanya sudah melakukan kesalahan fatal. Nah, bagaimana isi hati Krisdayanti saat ini? Walaupun Krisdayanti sudah banyak mencurahkan isi hatinya, dia belum pernah datang, belum pernah kenal dengan calon mantunya ini, dan dia belum pernah dilibatkan atau melibatkan dalam urusan mereka. Ini bila mereka tidak datang atau mereka tetap dilanjutkan tanpa tahu Krisdayanti. Nah, ini isi hati Krisdayanti, ada as tongkat ya. Ini ada amarah, kekecewaan dari Krisdayanti mengenai hubungan mereka. Dan apakah sebetulnya Krisdayanti ini merestui? Ada membukakan pintu ya. Di sini ada 3 koin. Krisdayanti bakal merestui, dia bakal setuju saja dengan apa yang Aurel putuskan, karena bila dia tidak bisa menekan atau mengekang, bila Aurel memang ini yang terbaik, akan direstui apa yang menjadi keputusan Aurel ya, karena dari angka 3 ini simbol pengasih seorang ibu, dan ini adalah ahli tafsir agama. Sowan sungkem kepada ibundanya itu wajib. Dan coba di sini untuk Aurel bersikaplah di sini dalam kartu ini mengartikan bahwa Aurel harus menjadi seorang yang pemaaf untuk semua perbuatan dari ibunya. Biarkanlah Tuhan yang menghakimi segala peristiwa yang dialami oleh ibunya, dialami atau diperbuat oleh ibunya ya. Nah, ini yang ketiga. Sekarang Bunda akan ngebahas mengapa pernikahan Atta dan Aurel ini harus dilanjutkan atau tidak. Yang ketiga, ini ada beberapa kata-kata dari Atta ya, bahwa Atta ini lebih baik dia berpoligami daripada selingkuh. Nah, hal ini apakah bagus ke depannya? Karena dengan latar belakang yang sama tadi, bapaknya berpoligami dan ibu dari Aurel ini menikah lagi, ini akan terjadi hal yang sama ke depan. Atta dan Aurel pun, bukan hanya Atta dan Aurel ya, kita jika mengalami persoalan yang seperti ini dengan kedua orang tua broken, ke depan itu kita juga akan ikut broken seperti itu. Jadi bila kita mengalami persoalan seperti ini, alangkah baiknya dipikirkan masa-masa satu hubungan ini bukan akhir antara Atta dan Aurel ini. Sebagai fans itu senantiasa memberikan dukungan untuk menikah begitu. Tapi kalau nantinya kita nggak bahagia, mereka tidak bahagia, kita juga mengkontribusi tentang pernikahan mereka nanti bila mereka akhirnya kandas juga gitu. Dan ini sudah rumus ya, bahwa rumus bila mereka kedua orang tua mengalami broken begini, kita jika akan menikah akan seperti itu juga. Dan hal ini juga sudah dikatakan sendiri oleh Atta bahwa dia lebih baik berpoligami
daripada selingkuh. Nah, ini sudah muncul kata-kata seperti itu. Ada video-video di YouTube ya. Nah, ini bagaimana ke depan? Apakah hal itu akan benar-benar terjadi? Ibaratnya berpoligami. Di 3 kartu ini Bunda tidak merekayasa kartu ya, ini memang pure Bunda ambil ya langsung. Ini ada sang pesulap. Ini mengartikan bagaimana Atta ini sosok yang cerdas, pintar, licik juga begitu, kemudian pandai menyembunyikan hal yang di belakang layar, dia pandai menyembunyikan satu perkara seperti itu. Ini sangat benar-benar karakter dari Atta. Kesederhanaan, ini jiwa bertanggung jawabnya ada, kemudian jiwa penolongnya ada. Jadi setiap orang itu ada sisi positif dan negatif. Sama dengan Bunda pun juga sama, ada sisi positif dan negatifnya. Tetapi di sini negatif itu harus kita perbaiki ya, sekali lagi. Dan kartu ketiga ini ada 6 piala, bagaimana sosok laki-laki ini berpaling dari perempuan ini. Nah, ini bila dengan kata-kata Atta bahwa lebih baik berpoligami daripada selingkuh, ini bisa terjadi. Nah, ini harus dipikirkan lagi. Dan bisa dilihat juga di beberapa konten YouTube, Aurel sendiri tidak siap dengan adanya orang ketiga. Bila datang orang ketiga, dia tidak sanggup. Nah, kalau dia sudah tidak sanggup dengan adanya orang ketiga di sini adalah istri-istri baru dari masa depan nanti bila ada wanita lain. Jika sang pesulap tadi benar terjadi, yaitu ketidakjujuran atau ada wanita lain singgah dalam hati Atta, nanti ini yang benar harus dipikirkan lagi oleh kita bila menemukan pasangan yang sedang terjadi seperti Aurel dan Atta ya. Nah, ini Bunda akan lihat ke depan untuk Aurel sendiri. Dia menginginkan satu pribadi dalam kehidupan Atta. Dia memang tidak ingin ada orang ketiga ya. Jadi di kartu yang terakhir ini, apakah memang mereka harus dilanjutkan bila kalian mengalami perkara atau peristiwa seperti Atta dan Aurel ini? Apakah pernikahan kalian ini harus dilanjutkan? Nah, bagaimana? Di kartu ini Aurel menginginkan hanya dia yang menjadi pendamping Atta. Jadi dengan banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi dan pertimbangan-pertimbangan kata-kata dari Atta seperti itu, menurut kalian pernikahan Atta dan Aurel haruskah dilanjutkan? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Bila kalian menyukai video Bunda ini, berikan like dan subscribe video Bunda. Terima kasih, sampai jumpa, salam. Untuk kita renungkan segala peristiwa